Sebelum Nike dan Adidas lahir, culture sneaker itu dikuasai sama brand ini. Gak lain dan gak bukan adalah Converse. Salah satu brand sepatu sepuh asal Amerika yang udah jadi bagian hidup kita semua. Mau olahraga, Converse. Mau nongkrong, Converse. Bahkan mau sekolah pun, Converse bro. Ya entah itu Converse lokal ataupun Converse beneran lah ya. Tapi tanpa sepatu ini, mungkin konsep dasar sepatu paling versatile dan timeless ini nggak pernah lahir deh. Jadi, gimana dinamika Converse di industri sepatu dunia? Welcome back to Kibran, kisah brand dunia hari ke-27. Kita kenalan dulu dengan sang pendiri, yaitu Marquis Mills Converse. Kita panggil aja Mark lah ya, karena kalau Mills itu brand Indonesia. Dengan pengalaman sebagai pembuat sepatu selama bertahun-tahun, pada tahun 1908, Mark ini mendirikan Converse Rubber Shop Company di Maiden, Massachusetts, Amerika Serikat. Awalnya perusahaan ini tuh cuman bikin sepatu boot karet buat melindungi kaki dari salju dan hujan. Tapi Mark adalah seorang inovator. Dengan melihat perkembangan olahraga basket, dia akhirnya bikin sepatu yang cocok untuk olahraga tersebut. Makanya, sepatu pertamanya ini lahir di tahun 1917. Converse All Star merupakan sepatu basket elit yang terbuat dari kanvas dan karet asli. Tapi dulu, fungsionalitas sepatu itu lebih diutamakan. Dengan konstruksi yang kokoh serta fitting yang pas, ini menjadikan Converse jadi sepatu pertama yang diproduksi massal di Amerika Serikat. Awalnya, penjualan ini bisa dibilang stabil, tapi nggak ada inovasi sampai masuknya Charles H. Taylor atau dikenal sebagai Chuck Taylor. Ini orang Madura atau gimana nih? Si bro ini merupakan pemain basket dari Akron Firestone dan bergabung sebagai sales Converse di tahun 1921 setelah dia sendiri melihat kalau desain Converse itu punya potensi yang cukup besar kala itu. Lewat kehebatan Chuck Taylor, promosinya yang cerdas dan marketing yang unik kayak klinik basket untuk anak SMA, jadi pengajar basket sampai bikin buku tahunan basket Converse, bikin sepatu ini jadi merek yang identik dengan olahraga tersebut. Makanya untuk mengingat jasanya bagi popularitas Converse, nama Chuck Taylor ini diabadikan dalam sepatu andalan mereka di tahun 1932 dan tulisan Chuck Taylor All Star akhirnya lahir. Makanya sepanjang tahun 1930 bisa dibilang Converse ini merupakan pemimpin pasar sepatu olahraga di Amerika. Bahkan Converse jadi sepatu resmi Olimpiade dari tahun 1936 sampai tahun 1968. Karena nggak ada pilihan sepatu lain waktu itu. Selain itu, Chuck Taylor juga ikut ambil bagian dengan melahirkan desain baru, yaitu high top berwarna putih dengan garis biru dan merah yang ikonik banget. Makanya, sepatu itu jadi simbol patriotisme masyarakat Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata dominasi Converse ini bikin mereka jadi kelewatan nyaman gitu. Nggak ada inovasi, dan material kanvas ini mulai terasa membosankan. Memasuki tahun 1970-an, Converse ini akhirnya mulai melakukan perubahan dan mulai mencoba bermain di material sepatunya, serta desain yang berbeda dari Chuck Taylor All Star. Makanya, Converse ini mulai merilis sepatu-sepatu baru sepanjang tahun 1970-an. Semuanya dimulai dari Converse Jack Purcell yang dirancang pada tahun 1935 oleh juara dunia badminton asal Kanada, yaitu Jack Purcell. Converse beli hak atas sepatu itu dari B.F. Goodrich dengan ciri khas senyuman di bagian depan. Bikin sepatu ini jadi simbol gaya preppy yang santai. Kemudian di tahun 1974, Converse ini bereksperimen dengan material lain dan melahirkan The One Star dengan bahan suede. Tapi sepatu ini dapetin respon pasar basket yang buruk dan produksinya langsung diberhentiin dengan cepat. Makanya tahun 1976, The Pro Leather hadir dan jadi jawaban serius Converse buat hadapin era baru. Sepatu basket dengan bahan kulit yang gagah dan dipakai langsung oleh pemain NBA paling eksplosif saat itu, yaitu Julius Dr. J. Erving, akhirnya The Pro Leather ini jadi raja lapangan baru. Converse merasa kalau mereka ini udah beradaptasi dengan pasar, tapi ternyata ancaman dan tantangan sesungguhnya ini baru aja dimulai. Karena masuk ke tahun 1980-an, Converse ini masuk ke medan pertempuran saat Adidas menguasai jalanan dengan superstarnya dan pesaing baru yang baru lahir, yaitu Nike. Tren sepatu olahraga semakin variatif dan Converse Leather Pro ini perlahan mulai meredup.
Makanya di tahun 1986, Converse ini merilis sepatu baru dengan nama Converse Weapon. Sepatu high top dengan material kulit dan padding tebal yang akhirnya kembali bikin Converse ini mendominasi NBA. Converse sendiri merekrut dua bintang NBA yang saling bermusuhan, yaitu Larry Bird dari Boston Celtics dan Magic Johnson dari Los Angeles Lakers. Strategi marketing yang epik dari Converse dengan slogan Choose Your Weapon dan menampilkan dua bintang NBA tersebut yang saling berhadapan. Tapi yang harus kalian tahu, di tahun 1985, Nike ini menandatangani kerjasama dengan Michael Jordan dan melahirkan Air Jordan 1 yang fenomenal. Akhirnya, Converse Weapon ini harus berhadapan dengan Air Jordan 1 di NBA, dan sejarah akhirnya mencatat sendiri kemenangan dari Nike lewat AJ1 dan teknologi Air yang lebih inovatif waktu itu. Selain itu, branding individu dari Michael Jordan ini dinilai lebih menarik dibandingkan Bird dan Magic. Makanya, Converse ini akhirnya kehilangan pamor mereka di lapangan basket. Kegagalan Converse di NBA ini ternyata bukan akhir dari segalanya. Karena sepatu Converse yang dulunya gagal ternyata bisa diadopsi oleh subculture lain, yaitu The One Star yang dipakai oleh banyak skater di awal tahun 90-an karena daya tahan material suede-nya yang terbilang cukup badak. Selain itu, Chuck Taylor ini jadi sepatu yang lebih terjangkau dan akhirnya dipakai oleh banyak musisi punk seperti The Ramones yang jadi simbol anti kemapanan. Mirip Doc Mart dikit lah ya. Budaya itu diperkuat oleh Kurt Cobain dari Nirvana yang jadi simbol anti-fashion dengan Chuck Taylor atau The One compang-camping yang dia pakai. Makanya Converse ini akhirnya punya identitas baru yang keren. Tapi masalahnya keren doang gak bisa membayar tagihan bro. Akhirnya tahun 2001, Converse ini mengajukan kebangkrutan Chapter 11 dan Converse untuk sementara berhenti berbisnis. Tahun 2003, terjadi ironi besar dalam sejarah sneakers di mana Converse dibeli oleh Nike dengan harga 305 juta US dollar. Respon penggemar waktu itu mereka menyebut Converse sebagai pengkhianat dan takut kalau sepatu Converse ini bakal ditempelin logo swoosh Nike. Padahal mah ya gak diapa-apain gitu. Justru Nike ini bikin strategi yang lebih baik, mulai dari memperbaiki rantai pasokan, kolaborasi yang menarik, inovasi yang tepat, dan menjaga warisan Converse itu sendiri. Sesuai lah sama DNA Nike yang suka jualan story. Makanya di bawah Nike, Converse ini nggak lagi menjual sepatu olahraga, tapi menjual ekspresi diri lewat sepatunya. Selain itu, Converse juga menjadi bisnis senilai 2,4 miliar US dollar per tahun buat Nike. Makanya sampai hari ini Nike bisa dibilang jadi penjaga warisan Converse yang udah berusia lebih dari 100 tahun. Dari Converse kita bisa belajar tentang sebuah merek kehilangan segalanya hanya karena gagal dalam melakukan inovasi, tapi diselamatkan oleh budaya dan sejarah yang autentik. Jadi ngerti kan kenapa konsep lokal pride itu norak? Karena nggak ada keinginan buat terus berkembang. Tapi cuma ditempelin sales besar dengan slogan cinta lokal. Bukan kayak gitu bro konsep bangga lokal yang bener.